Ibu, Bapak, Saudara-saudari sedama, dimanapun Anda berada saat ini, semoga senantiasa dalam keadaan sehat, sejahtera, dan berbahagia selalu, serta senantiasa dalam lindungan Sang Tiratana, Buddha, Dhamma, dan Sangha. Dalam kesempatan yang baik ini, saya akan berbagi salah satu topik Dhamma, yakni bagaimana cara mengatasi amarah dalam perspektif Buddhis. Tentu amarah merupakan salah satu bagian dalam kehidupan kita yang sering kita temui dalam kehidupan sehari-hari. Amarah ini merupakan salah satu bentuk emosi yang mungkin sering kita lihat atau kita menemukannya dari orang-orang sekitar kita, orang-orang yang sering bertemu dengan kita, atau bahkan kita sendiri yang merasakan, kita sendiri yang mengalami. Ya tentu sebagai manusia yang pada umumnya mengalami amarah adalah hal yang wajar karena memang kita bukanlah orang yang sudah suci begitu ya, artinya sudah benar-benar bersih. Ya tentu ada saja dalam kehidupan sehari-hari yang memicu timbulnya gejolak amarah ini. Yang perlu kita renungkan, kita lihat dari kita bangun tidur tadi, kemudian kita beraktivitas, entah bekerja, belajar, atau melakukan aktivitas yang lain, sampai saat ini sudah berapa kali ibu bapak saudara-saudari sedama marah? Atau mungkin ada yang merasa kayaknya seharian saya marah-marah terus. Dari pagi bangun tidur ada saja yang menyebabkan, yang memicu amarah. Atau mungkin ya beberapa orang merasakan kayaknya hidup saya hari ini tenang-tenang saja. Nggak ada kejadian apa-apa. Ya selamat, Anda melewati hari yang sangat menyenangkan ya. Karena tentu ketika kita mengalami emosi amarah ini atau hatinya sedang bergejolak diliputi oleh amarah atau dendam, tentu ini hal yang tidak nyaman. Tapi bagi mereka yang merasakan, wah seharian ini benar-benar saya nggak ada gejolak sama sekali, wah itu suatu hal yang perlu, patut kita syukuri. Tapi apakah ketika timbul amarah tidak kita syukuri? Ya tentu saja bisa saja kita lihat itu sebagai hal yang positif. Karena itu merupakan kesempatan kita berlatih mengenali diri kita. Kita melihat, oh, saya sedang timbul amarah. Ketika saya marah, apa yang bisa saya lakukan untuk mengontrol emosi ini? Karena apabila dilepaskan begitu, artinya dibiarkan tidak terkendali, ya ini tentu akan merugikan. Merugikan bagi orang lain, tentu juga merugikan bagi diri kita sendiri. Karena ada sebuah perumpamaan ketika kita marah, kita timbul dendam, itu layaknya kita menggenggam bara api di tangan kita. Jadi sebelum amarah ini ya diumpamakan atau analoginya itu adalah seperti menggenggam bola api. Sebelum bola api atau api ini membakar orang lain, tentu yang pertama kali terbakar adalah tangan kita sendiri, diri kita sendiri. Kita mengalami hal-hal yang tidak menyenangkan, entah detak jantungnya meningkat, kemudian moodnya hari itu tidak bagus, kemudian banyak pekerjaan-pekerjaan yang harus tertunda karena kita sedang tidak memungkinkan untuk mengambil keputusan-keputusan penting, ya tentu kita yang rugi. Nah, lantas apa yang menjadi penyebab amarah yang timbul dalam diri kita? Apa yang bisa memicu atau sebenarnya
Hal apa sih sebenarnya yang membuat dalam batin kita ini kok bisa timbul amarah? Ya tentu di dalam Dhamma kita mengenal istilah loba atau keserakahan, dosa, kebencian, dan moha, kebodohan batin. Kenapa ini menjadi akar, menjadi penyebab kita masih bisa mengalami amarah? Misalnya kalau saya mengambil sebuah contoh kasus, kita bayangkan suatu ketika kita sedang mengendarai mobil begitu, suasananya sedang nyaman, ya memang ya kita sedang berkendara, kemudian mendengarkan musik yang menyenangkan, naik mobil yang kita cita-citakan dari sejak lama, bahkan kita nabung untuk mendapatkan mobil itu sudah ya butuh waktu, butuh perjuangan. Kemudian di suatu kondisi ketika kita menikmati suasana itu, jalanan sedang macet, dan ketika kondisi macet itulah tiba-tiba kita merasakan jedak begitu. Dari sebelah kanan kita melihat di spion, oh ternyata mobilnya ada yang nabrak. Kelihatannya motor. Dengan sangat cepat apa respon kita? Karena kita merasa terganggu, merasa tidak nyaman, memicu kita timbul amarah seketika. Lantas apa yang dilakukan? Begitu, karena mau ngejar nggak memungkinkan, dicatat. Oh, kita catat platnya, nyatat platnya susah, dah tandai aja. Itu jaketnya hijau, helmnya hijau. Nah, tentu ya kalau kita melihat hijau-hijau apa nih? Ya kalau nggak Gojek ya Grab paling ya. Tapi bisa jadi ya siapa tahu penjual sayur memang semuanya hijau-hijau gitu. Artinya apa? Itu memicu alarm dalam diri kita merasa terganggu, muncul amarah. Lantas bagaimana hubungannya dengan loba atau keserakahan ini bisa menimbulkan amarah? Loba atau keserakahan dalam konteks contoh saya tadi adalah karena kita melekat dengan keadaan yang nyaman, kita sangat menyayangi mobil kita, kendaraan kita yang kita peroleh dengan penuh perjuangan itu, kita inginnya kendaraan itu baik-baik saja. Kita inginnya kendaraan itu tetap mulus, halus, catnya juga bagus, mengkilap begitu. Tapi ketika kita menikmati suasana yang menyenangkan itu, tiba-tiba terganggu karena ada mobil kita ditabrak dan kita sudah berpikir pasti penyok. Dengan getaran yang sebegitu kuat pasti penyok. Nah, sehingga kita menjadi timbul amarah. Dari kemelekatan, keserakahan kita, kita inginnya mobil kita tetap bagus, halus, catnya juga nggak berubah, nggak mau lecet mobilnya, muncullah amarah. Kemudian ya dosa atau kebencian ini tentu akan menjadi bagian yang ya salah satu yang memicu kemarahan yang timbul dalam diri kita itu. Lantas bagaimana dengan moha atau kebodohan? Ya tentu karena ketidaktahuan kita, kita menjadi marah, kita menjadi bergejolak. Atau kalau kita mengikuti keserakahan, kebencian, atau ketidaktahuan yang muncul dalam diri kita saat itu, ya kita langsung udah kejar aja. Kita usahakan kejar apa yang terjadi, yang kemungkinan terjadi kerusakannya akan lebih besar. Karena keadaannya lagi macet, entah kita mengganggu orang lain dengan cara klakson-klakson, atau kita menabrak banyak hal, sehingga timbul kerugiannya yang harusnya tadi katakanlah penyok, atau dicat kembali atau catnya rusak itu bisa dibawa ke bengkel yang menghabiskan sekian ratus ribu misalnya karena kita menuruti amarah kita mengambil keputusan yang keliru mengikuti keserakahan kebencian ketidaktahuan kita akhirnya kerugian yang timbul lebih besar bisa berjuta-juta. Nah, dengan demikian ya tentu ini menjadi hal yang efek yang tidak baik dari amarah gitu. Lantas di mana saja sih kita bisa marah itu? Di mana saja? Apakah itu di kantor soal pekerjaan atau di rumah mungkin ya dengan anak-anak atau mungkin sedang ada argumen dengan pasangan atau apa?
sangat memungkinkan kita menjadi marah, terpicu. Atau seperti contoh yang saya sampaikan tadi, di jalanan kita sedang macet dan sebagainya, bisa marah. Atau bahkan orang-orang tertentu marahnya bisa ditelepon. Suatu ketika eh, ya ini malam hari misalnya ketika mau istirahat jam 11 mau baru berbaring, ya baru terlelap sebentar tiba-tiba telepon bunyi karena lupa nggak di mute atau apa. Begitu diangkat ya namanya masih setengah sadar ya, tidak terbiasa terlatih. Begitu masih setengah mengantuk, angkat teleponnya marah-marah. Karena orang di seberang ditelepon nih langsung nanyain kerjaan gimana bla 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 bla. Ya komplain, ya kita langsung marah. Kamu nggak tahu waktu, kamu ya jadi marah-marah. Begitu 5 menit berjalan kok kayak kenal suara ini. Siapa ini? Setelah kita ngomel-ngomel marah-marah dicek, ternyata bosnya atau atasannya. Ya, ya ini menjadi kerugian lagi. Mungkin kita jadi tidak bagus, apa integritas kita di mata atasan atau orang-orang di kerjaan kita di sekitar kita ya, sehingga ini menimbulkan kerugian. Jadi besok-besok kalau mau ngomel dicek dulu nih siapa nih yang nelpon gitu. Bukannya malah langsung begitu ada telepon masuk dan menanyakan komplain pekerjaan langsung marah gitu ya. Ya, ini tentu dimanapun kita bisa timbul amarah, Ibu Bapak, Saudara-saudari sedama. Sehingga sangat penting kita menyadari, mengetahui hal ini, dan kita menjadi lebih waspada, menjadi lebih sadar lagi atas keputusan-keputusan yang akan kita ambil gitu. Nah, kemudian Ibu Bapak, Saudara-saudari sedama, apa akibat kalau kita marah? Ya, yang paling terdekat kalau kita timbul amarah, wajah kita menjadi merah ya. Apalagi kalau amarahnya ini meledak-ledak begitu. Kemudian kalau kita marah, kemudian katakanlah 2 jam atau 3 jam sebelum tidur, atau memang permasalahan yang sedang kita hadapi ini permasalahan yang cukup penting ya, cukup besar bagi kehidupan kita atau dalam pekerjaan, ya ini tentu akan berdampak ketika mau tidur, itu kepikiran terus. Ketika mulai berbaring, ya ini belum betul baru berbaring, baru menaruh kepalanya di bantal begitu, berusaha mau tidur, muncul gambaran-gambaran itu. Terpicu lagi amarah nih, detak jantungnya meningkat, kita nggak bisa rileks, miring ke kanan, miring ke kiri, kita sulit sekali tidur. Bahkan sudah berusaha bagaimanapun ya karena kita masih diliputi amarah, ya tentu akan membuat kita jadi sulit tidur. Tentu kemudian yang berikutnya kita menjadi stres, menjadi penuh tekanan, menjadi banyak pikiran. Dan ya salah satu indikatornya tensi darahnya naik karena kita nggak bisa rileks terus menerus terpicu. Nah ini timbul kerugian juga bagi kita kalau kita tidak bisa mengontrol mengendalikan amarah ini. Lantas bagaimana di dalam perspektif Buddhis cara kita untuk mengatasi amarah? Di dalam salah satu sutta di dalam khotbah Sang Buddha yang tercantum di dalam Tipitaka yang berjudul Padhama Aghata Pati Vinaya Sutta, itu dijelaskan tentang bagaimana cara kita meredam amarah ini. Dikatakan di sana bahwa pancime bhikkhave aghata pati winaya yatha bhikkhuno uppanno aghato sabbaso pati winetabbo katame panca. Oh para biku, ada 5 hal para biku yang patut kita kembangkan, yang patut dipraktikkan ketika amarah itu muncul, amarah itu bergejolak. Apakah kelima hal itu? Yang pertama dikatakan di dalam khotbah tersebut, kita dianjurkan untuk mengembangkan metta, cinta kasih. Ya tentu memang mengembangkan cinta kasih ini tidak serta-merta semua orang langsung bisa, ya. Apalagi dalam keadaan marah, apalagi dalam keadaan yang memang sedang diliputi oleh
hati yang atau batin yang bergejolak begitu, yang diliputi oleh kebencian atau amarah. Ya di dalam Anggutara Nikaya juga di Anggutara Nikaya 11 Sang Buddha juga menjelaskan bahwa dengan mengembangkan metta cinta kasih ini kita bisa meredakan amarah yang timbul. Bahkan lebih dari itu akan ada manfaat yang diperoleh. Nah, ini disampaikan ada manfaatnya, yang pertama adalah bisa tidur dengan tenang. Kalau hati kita, batin kita diliputi dengan cinta kasih, kasih sayang, kita mengembangkan cinta kasih kepada ya objek yang menimbulkan amarah, tentu amarahnya menjadi reda, kita bisa tidur dengan tenang. Atau kalau kita sudah terlatih nih, terbiasa ya memang eh, meta atau cinta kasih ini di kalangan umat Buddha yang sering berlatih meditasi begitu, ya ini sering menjadi salah satu objek yang dianjurkan menjadi objek meditasi. Ya salah satu caranya ya yang sangat populer ya sebagai doa umat Buddha, Sabbe Sata Bhawantu Sukhitata, yang berarti semoga semua makhluk hidup berbahagia. Ya ini bagian dari ya orang yang kita sebeli tadi, orang yang tidak kita sukai atau menimbulkan amarah tadi, mereka adalah makhluk, kita juga makhluk. Doanya semoga semua makhluk berbahagia. Ia mendoakan semoga dia berbahagia, semoga saya pun sebagai makhluk juga berbahagia. Jadi semoga semua makhluk hidup berbahagia. Kemudian manfaat yang kedua adalah tidak bermimpi buruk. Ya karena seringkali kalau misalnya kita sedang ya banyak pikiran atau apapun itu sedang bergejolak batinnya, kita paksakan tidur mungkin karena lelah atau capek sekali secara fisik kita bisa tertidur. Tapi kemudian ketika tidur itu ada kemungkinan kita bermimpi buruk. Atau di dalam beberapa bahasa daerah ya, kalau di eh, Jawa Barat begitu banyak dikenal dengan erep-erep ya, atau kalau di eh, Jawa Timur gitu, Jawa Tengah, Jawa Timur itu seperti kelindihan atau ketindihan ya bahasanya. Kita mimpi buruk tapi yang benar-benar misalnya terengah-engah, nafasnya menjadi tidak tenang, atau mungkin beberapa orang berkeringat sampai sulit bernafas. Itu sangat berbahaya kalau kita tidak menyikapinya atau tidak berusaha bagaimana mencari tahu bagaimana cara menghilangkan ini ya. Memang salah satu yang dianjurkan oleh Sang Buddha di dalam Anggutara Nikaya ini mengembangkan metta, cinta kasih, tidak bermimpi buruk. Sehingga tidurnya menjadi tenang, menjadi nyenyak, menjadi lelap begitu. Dan terhindar dari resiko mimpi buruk tadi. Kemudian yang ketiga dan keempat, dicintai manusia. Yang keempat, dicintai oleh makhluk yang bukan manusia, binatang, makhluk halus dan lain-lain ya. Kalau dicintai manusia ini yang ketiga, mungkin ibu bapak, saudara-saudari sedama pernah merasakan misalnya ketika bertemu pertama kali dengan orang lain gitu, yang sama sekali nggak belum kita kenal dan baru pertama kali bertemu, kita belum tahu namanya siapa atau nggak pernah misalnya berpapasan atau apapun dengan seorang ini, tapi begitu melihat pertama kali kita bisa merasakan orang ini tenang, adem, nyaman ya, sepertinya nyaman kalau diajak ngobrol ya, karena kita seperti bisa merasakan begitu orang ini tenang, damai ya. Ataupun sebaliknya, ketika pertama kali kita bertemu seseorang, kita tuh bisa merasa kok orang ini serem ya. Kok kayak gak maulah deket-deket ya. Ya ada yang mengatakan bahwa itu seperti memancarkan aura tertentu begitu ya. Sebenarnya salah satunya ya karena kita seperti bisa merasakan ekspresi ya, mikro ekspresi atau apapun itu yang ditampilkan oleh orang ini menjadi damai, tenang, dan itu tentu tidak instan. Tentu orang ini melatih pikiran cinta kasih, tenang, cara perilakunya, cara berjalannya, ekspresi mukanya. Karena dengan kita mengembangkan cinta kasih penuh, ya kita diliputi kasih sayang, cinta kasih, jauh dari amarah atau kebencian.
ya kita secara alamiah ya otot-otot di wajah kita itu otot-otot kecilnya akan terbentuk. Kita terbiasa tersenyum, ketemu orang menjadi ramah, tidak menampilkan ekspresi yang serem begitu. Sehingga kalau kita mengembangkan meta atau cinta kasih ini, ya tentu orang-orang di sekitar kita menjadi nyaman. Tetangga kita menjadi ramah dengan kita, menjadi baik, teman-teman kita juga banyak begitu, baik. Mereka juga melihat kita orang yang ramah, yang baik, yang damai. Karena sehingga mereka timbul ya akibat yang ketiga nih, manfaat yang ketiga yaitu dicintai manusia. Pun demikian dengan manfaat yang keempat. Kalau ibu bapak, saudara-saudari sedama punya peliharaan begitu, mungkin ya yang populer kucing misalnya, atau anjing, atau burung, atau apapun itu, atau makhluk-makhluk lain ya, binatang lain yang kita nggak kenal. Tapi kalau kita memperlakukan mereka dengan penuh cinta kasih, mungkin kita berbagi makanan, atau kalau dia bisa didekati, dielus begitu, kita dengan penuh kasih sayang, ya mereka bisa merasakan. Mereka mungkin bermanja dengan kita, mereka menjadi nyaman, mau dekat-dekat. Tapi beda halnya kalau begitu kita lihat hewan begitu, kemudian kita pukul, kita bentak atau apa kaget kan ya. Mereka juga nggak suka dekat-dekat dengan kita. Itu sudah secara insting dasarnya mereka menjadi seperti itu, begitu. Ya, itu kalau dari sisi binatang pun demikian dengan makhluk halus. Ya kurang lebih punya insting yang sama lah. Kalau mereka kita ini penuh kebencian, kita marah-marah, ya bisa jadi kita juga tidak disukai. Nah sehingga kalau kita mengembangkan cinta kasih, apalagi kalau kita mengembangkan cinta kasihnya kepada semua makhluk, baik yang kelihatan maupun yang nggak kelihatan, yang jauh ataupun yang dekat, semua makhluk semoga berbahagia. Tentu mereka juga akan nyaman, senang, tenang, dekat-dekat dengan kita. Kemudian dilindungi oleh para dewa. Ya tentu ada di istilah umum itu atau istilah yang populer, ya orang menyebutnya sebagai ada yang disebut guardian angel begitu ya. Ini istilah populer saja di masyarakat bahwa mereka merasa seperti ada dewa pelindung. Karena ketika ada satu bahaya begitu, mereka seperti ada yang mengingatkan untuk agar terhindar. Ya ini ada satu cerita. Suatu ketika ini satu keluarga ingin jalan-jalan begitu. Sudah merencanakan mau jalan-jalan ke puncak karena memang ya ke pegunungan lah. Karena memang itu liburan semester buat anak-anaknya, liburan sekolah sehingga mereka merencanakan sudah jauh-jauh hari untuk berangkat. Tapi ketika mau berangkat ini di hari yang sudah ditentukan, sudah prepare, sudah semuanya sudah di eh, pokoknya siap berangkat, tapi ada saja kendala yang menghalangi. Tiba-tiba ada masalah di rumah, entah ada pipa yang bocor atau tiba-tiba hewan peliharaannya tuh rewel sekali, sehingga kayaknya nggak memungkinkan untuk berangkat. Sudah akhirnya diputuskan, udahlah nggak berangkat. Kelihatannya cuacanya juga nggak mendukung, hujannya tiba-tiba lebat sekali, deras banget ya, nggak memungkinkan untuk berangkat. Akhirnya mereka eh, duduk karena nggak jadi pergi ya mereka rame-rame udahlah memutuskan makan-makan aja di rumah gitu yang penting kumpul keluarga anak-anak libur ya kumpul keluarga nonton TV ketika melihat ternyata tempat yang mau dituju untuk liburan itu terjadi longsor dan jalannya tertutup korbannya banyak sehingga mereka merasa wah pantesan dari tadi pagi kelihatannya ada aja yang menghambat begitu untuk berangkat gitu. Jadi seakan-akan kayak nggak diizinkan. Ya memang ada yang mempercayai bahwa oh, ini sedang dikasih tahu oleh para dewa bahwa ini nggak memungkinkan untuk pergi. Nah, mereka merasa seperti ada guardian angel lah. Gitu. Nah, kemudian api tidak bisa melukainya. Ya memang di dalam eh, cerita-cerita di Tipitaka ya, itu ada beberapa orang yang mengembangkan cinta kasih dengan begitu kuat itu bahkan tidak bisa terluka karena api. Ya ini seperti memiliki kekuatan batin begitu. Tentu bagi kita-kita yang baru atau masih proses belajar mengembangkan meta atau cinta kasih ini ya tentu tidak serta-merta bisa memiliki
kekuatan seperti ini. Jangan coba-coba nanti misalnya setelah mengembangkan meditasi cinta kasih misalnya sabes atau bawantus kitata, semoga semua makhluk hidup berbahagia, terus ambil korek, kita coba bakar di kulit ya tetap panas gitu ya. Yang artinya apa ya, ini tentu perlu berlatih yang cukup ya, sangat waktunya itu nggak akan dalam waktu yang singkat gitu. Dan tentu diyakini punya ya timbunan kebajikan yang cukup banyak sehingga dalam berlatihnya ini ya bisa dikatakan orang-orang yang berbakat lah gitu. Tentu tidak semua orang punya tiba-tiba punya kemampuan ini karena berlatih mengembangkan meta atau cinta kasih, termasuk misalnya manfaat racun dan senjata tidak bisa melukainya. Ini juga orang-orang tertentu yang memang bisa mampu mengembangkan kekuatan seperti ini. Kemudian manfaat berikutnya adalah pikirannya mudah terkonsentrasi. Mungkin Ibu Bapak hadirin sekalian, saudara-saudara, saudara-saudara, kalau ketika kita mau meditasi misalnya, katakanlah kita sedang di Dhammasala begitu, sedang selesai puja bakti, kemudian kita duduk meditasi, sesinya meditasi, dikatakan oleh pemimpin puja bakti mengatakan meditasi kita mulai. Coba diingat-ingat, apa yang muncul pertama kali dalam pikiran kita? Tentu tidak langsung fokus, ya. Ada aja yang diingat. Tadi kunci ditaruh mana ya? Rumah udah dikunci apa belum? Anak-anak jam segini pada kemana? Semua pikiran-pikiran itu muncul. Kenapa? Karena kita jarang mungkin berlatih, ya. Kita tidak terbiasa melatih pikiran itu dan itu ya sudah sewajarnya, sangat normal bagi kita-kita yang jarang melatih fokus pikiran ini. Nah, salah satu cara yang dianjurkan atau ini bagian dari manfaat kalau kita mengembangkan meta atau cinta kasih, ya pikiran kita menjadi mudah terkonsentrasi, menjadi cepat tenangnya gitu. Jadi nggak berlarut-larut. Karena beberapa orang tertentu ketika duduk meditasi mungkin 10 menit, 15 menit pertamanya yaitu habis waktunya hanya untuk mengendalikan pikiran yang ke sana kemari gitu. Sehingga ya bisa dikatakan terbuang waktunya, kesempatannya. Tapi bagi mereka yang sering mengembangkan meta cinta kasih, tentu ketika duduk sebentar saja pikirannya akan lebih cepat menjadi fokus, tenang, tidak terganggu, tidak muncul pikiran-pikiran yang eh, menjadi pengganggu lah, mendistraksi konsentrasinya sehingga lebih cepat fokus pada objek meditasi. Entah itu memang objek meditasinya pengembangan cinta kasih atau mungkin mengamati nafas yang masuk yang dan keluar dalam objek anapanasati begitu. Kemudian manfaat berikutnya adalah kulit wajahnya menjadi bersih. Ya ini seperti saya sampaikan sebelumnya, kalau kita mengembangkan meta cinta kasih tentu ini membuat kita itu wajahnya ramah begitu loh, mudah tersenyum karena pikiran kita terus penuh dengan cinta kasih. Sehingga itu akan memberikan efek pada ya cara kita berperilaku, kita tenang, tidak tergesa-gesa, eh, wajah kita menjadi juga lebih tenang kelihatannya gitu dilihat orang lain atau bahkan ya bisa membantu wajah kita jadi kelihatan lebih cerah, lebih bersih karena kita terbiasa tersenyum, ramah ya, tidak ada ekspresi kebencian, tapi yang muncul adalah ekspresi penuh dengan cinta kasih. Kemudian manfaat berikutnya adalah meninggal dengan tenang. Ya, ini tentu yang sering menjadi eh, pertanyaan ya, pertanyaan sejuta umat gitu, bahwa bagaimana ketika meninggal, bagaimana cara menghadapinya dan sebagainya. Ya tentu dengan mengembangkan cinta kasih, dengan pikiran kita penuh dengan cinta kasih, tidak perlu lagi merasa takut karena ini bagian dari proses saja. Yang paling penting ya tidak masalah kapanpun itu terjadi, yang paling penting adalah bagaimana kondisi pikiran kita ketika itu terjadi karena hal ini menjadi penting. Ketika kita meninggal, kita diliputi dengan pikiran yang penuh cinta kasih, pikirannya tenang, pikirannya terlatih, tidak lagi
ada ketakutan atau bahkan ya pikirannya itu sangat tenang, penuh cinta kasih dan ya bisa dikatakan meninggal dengan tenang. Di poin berikutnya, manfaat berikutnya adalah jika tidak menembus tingkatan batin yang lebih tinggi, maka akan terlahir di alam Brahma. Ya disampaikan di dalam Anggutara Nikaya memang salah satu manfaat bagi mereka yang rajin, rutin, terlatih dalam mengembangkan meta cinta kasih ini, apabila tidak mampu menembus tingkatan batin yang lebih tinggi, tingkat-tingkat kesucian, ya maka sangat berpotensi, sangat besar bisa terlahir di alam Brahma. Nah itu Ibu Bapak hadirin saudara-saudari sedama, cara pertama untuk mengatasi amarah yaitu dengan mengembangkan cinta kasih. Lantas apa cara kedua? Yang kedua disampaikan oleh Sang Buddha di dalam Agatha Patiwinaya Sutta, yakni adalah mengembangkan karuna atau belas kasihan. Merenungkan jika kita marah kepada seseorang pasti dia akan menjadi sedih dan gelisah. Karena marah yang kita tujukan kepada seseorang dapat menyakiti hatinya atau bahkan ia akan berbalik membenci kita. Sehingga kebencian pun bukannya berkurang tapi semakin membesar. Sehingga yang dianjurkan di dalam cara yang kedua ini adalah ketika kita marah kepada seseorang misalnya, ya kita mengusahakan melihat bahwa kalau amarah ini kita ekspresikan dalam bentuk kata-kata mungkin atau diekspresikan dalam fisik gitu, dipukul atau apa, ya kita harus merenungkan bahwa kasihan. Kasihan kalau saya sampai memaki, kasihan kalau saya sampai memukul, menyakiti. Yang menyakiti bisa tidak hanya sekedar fisik, tapi mungkin menyakiti hatinya, menyakiti secara psikologis. Bahkan orang ini bisa menjadi dendam atau berbalik membenci kita. Ya, ya kita harus menimbulkan perenungan ini. Kita mengembangkan karuna, belas kasihan. Oh kasihan, kasihan kalau sampai saya mengekspresikan amarah ini dan bisa menyakiti dia, entah menyakiti hatinya, menyakiti dia secara fisik. Itu cara yang kedua adalah mengembangkan karuna atau belas kasihan. Lantas bagaimana cara yang ketiga? Ya disampaikan bahwa cara yang ketiga ini adalah mengembangkan UPK, tenang seimbang. Ketika kita muncul amarah, kita berusaha untuk tidak membenarkan diri kita atau menyalahkan orang lain. Tapi kita berusaha tetap menjadi netral, tidak memihak diri sendiri ataupun orang lain hingga kita mampu mengendalikan amarah dan dapat hidup dengan bahagia. Yang berarti di sini Ibu Bapak, Saudara-saudari sedama, bahwa ketika kita timbul amarah, kemudian kita menyadari bahwa oh ini timbul gejolak di dalam batin, tidak menyenangkan. Apa yang harus dilakukan? Cara yang ketiga ini tenang, tetap tenang, renungi bahwa ya amarah ini salah satu bentuk perasaan saja. Dia hanya muncul, berkembang sebentar, nanti lama-lama juga lenyap. Karena apapun itu nggak akan bertahan yang sampai selamanya begitu. Muncul, berkembang, nanti redam sebentar. Nah seperti itu. Ya memang ada beberapa orang yang katakanlah membenci seseorang itu sampai bertahun-tahun. Tapi kan dari waktu ke waktu intensitasnya tentu akan berkurang. Kalau katakanlah di hari pertama dia muncul rasa itu 100% begitu. Nanti butuh waktu beberapa waktu tertentu lama-lama akan surut juga. Bayangkan ketika muncul amarah pertama kali kemudian diluapkan, diungkapkan. Ya bisa menjadi kama buruk, perbuatan buruk. Kita merugikan diri sendiri, merugikan orang lain. Seperti contoh menggenggam bara api tadi ya kita sudah terbakar, kita membakar orang lain juga. Apa yang tersisa tidak ada. Semuanya rugi, semuanya terbakar, habis. Nah, sehingga sangat diperlukan pengendalian diri, UPK, tenang, seimbang. Kita amati betul-betul kondisi itu, kita renungi bahwa ya ini bagian dari dinamika kehidupan, kita amati ini pasti muncul, berkembang sebentar, lalu lenyap. Ya. Itu cara yang ketiga, Ibu Bapak, Saudara-saudari sedama. Kemudian cara yang keempat disebut sebagai asati amanasikara.
yang diartikan sebagai tidak memperhatikan dan tidak menghiraukan. Kita berusaha menghindari, tidak menghiraukan, tidak memperhatikan, dan juga tidak lagi memikirkan orang yang menjadi objek kemarahan kita, hingga kemarahan tersebut benar-benar mereda dan dapat kita kendalikan. Di dalam cara yang keempat ini, asati ama nasikara, disampaikan bahwa ketika kita muncul amarah dan kita belum bisa menyelesaikannya saat itu, udah hindari dulu objek yang bisa membuat kita marah. Katakanlah kita sedang adu argumen begitu dengan rekan kerja, ya sampaikan, saya tidak bisa memutuskan saat ini. Tentu kalau saya memutuskan saat ini bisa jadi salah ya, karena banyak ada juga yang mengatakan jangan mengambil keputusan ketika kita sedang marah, karena hasilnya pasti salah ya. Jadi mengambil keputusannya harus benar-benar saat yang tenang. Bilang saya butuh waktu, saya izin untuk ya menenangkan diri dulu. Nanti tiba saatnya saya akan bertemu, kita akan diskusi dengan kepala dingin, kita cari solusinya bersama-sama. Tapi ketika kita merasa batin kita belum tenang, jangan bertemu dulu, jangan berdiskusi dulu. Ketika kita sudah merasa batin kita tenang, baik, damai, wah, saya bisa untuk dilanjutkan diskusi atau kita mencari keputusan terbaik. Ya tentu ini adalah waktu yang tepat membahas permasalahan dan mengambil keputusan dengan kondisi batin yang tenang atau istilahnya kepala yang dingin begitu. Kemudian cara yang kelima atau yang terakhir ini dikatakan sebagai kamma sakata, yakni berusaha merenungkan bahwa apapun yang kita lakukan itulah yang akan kita petik di masa mendatang. Ketika kita muncul amarah, kita muncul kebencian dalam pikiran kita, ya sebenarnya itu sudah bagian dari aku salah kama atau perbuatan buruk ya, yang disebut sebagai aku salah mano kama, pikiran yang buruk gitu, perbuatan buruk yang muncul di pikiran. Ini sudah muncul kama buruk. Kalau kita keluarkan melalui ucapan ya menjadi aku salah waci kama. Perbuatan buruk lagi. Kalau kita timbulkan di menjadi perbuatan fisik, misalnya kita memukul atau menyakiti dia, ya tentu ini menjadi aku salah kaya kama. Perbuatan buruk melalui badan jasmani kita. Ini double-double. Perbuatan buruknya, perbuatan buruk dari pikiran, perbuatan buruk melalui ucapan, pun perbuatan buruk melalui badan jasmani. Sehingga di dalam poin kelima ini dia diajarkan atau disarankan begitu oleh Sang Buddha bahwa ketika kita muncul pikiran buruk, kita amati, kita renungkan bahwa kalau kita terus kembangkan pikiran buruk ini, tentu ini yang merugikan, yang timbul adalah kerugian bagi kita terutama. Karena kita menjadi punya perbuatan buruk nih melalui pikiran. Kalau diucapkan menjadi perbuatan buruk, menyakiti lebih banyak orang lagi. Pun demikian kalau diekspresikan melalui fisik jasmani. Ya tentu ini menjadi satu hal yang patut kita renungkan. Bahwa ketika kita timbul amarah, kita harus mengingat bahwa ada cara-cara untuk meredamnya, untuk mengendalikannya. Yakni disampaikan tadi ada 5 cara, yakni mengembangkan meta cinta kasih, memunculkan karuna belas kasihan, kemudian tetap tenang seimbang UPK, kemudian yang keempat, kalau memang masih bergejolak batinnya jangan bertemu dulu, hindari dulu, jangan dihiraukan dulu, yakni asati amana sikara. Kemudian kita merenungkan kama sakata, bahwa apapun yang kita lakukan, entah itu melalui pikiran, ucapan maupun perbuatan jasmani, ya tentu akibatnya akan kembali kepada diri kita sendiri. Ya demikian Ibu Bapak Saudara-saudari sedama, uraian sharing dhamma saya tentang bagaimana cara mengatasi amarah yang timbul tentu dalam perspektif Buddhis. Semoga ini bisa memberikan manfaat dan kita praktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Bagi ibu bapak saudara-saudari sedama, teman-teman yang ingin memberi saran atau mungkin request topik apalagi yang ingin dibahas,
silahkan tuliskan di kolom komentar atau mengirim pesan di akun Instagram saya, nanang.str, untuk nantinya saya pertimbangkan apakah memungkinkan saya membuat pembahasan tersebut dan diupload di channel ini. Demikian pembahasan saya, semoga memberi manfaat dan dapat kita praktikkan dalam kehidupan sehari-hari. Semoga kita semakin maju di dalam praktik Dhamma. Sabbe Sata Bhawantu Sukhi Tata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu, sadu, sadu.